Baik, Bapak Ibu, mohon izin kita melanjutkan ke acara. Kami ucapkan selamat malam kepada seluruh peserta rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Acara selanjutnya, ini acara yang sudah kita tunggu-tunggu dari kemarin sebenarnya, yaitu penganugerahan pemeringkatan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Pemeringkatan ini kami dapatkan dari berbagai aspek dan kategori. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mewakili pimpinan perguruan tinggi yang namanya kami sebutkan, harap ke depan. Terima kasih. Baik, kepada seluruh pemenang yang tadi namanya disebutkan, harap segera naik maju ke depan. Baik, kepada panitia, mohon maaf bisa diulang kembali videonya. Kita beri plus. Baik, kita beri plus sekali lagi yang meriah untuk para pemenang. Kategori berdasarkan pengembangan karir untuk bentuk politeknik, yaitu Politeknik Rafflesia. Peringkat ketiga jatuh ke Politeknik Rafflesia. Kepada maju ke depan, Ibu. Kemudian peringkat kedua Politeknik Akamigas Palembang. Dan peringkat pertama jatuh kepada Politeknik Darussalam. Baik, inilah dia. Kategori berdasarkan pengembangan karir dalam bentuk perguruan tinggi akademik jatuh kepada peringkat ketiga, yaitu Akademi Kebidanan Rangga Husada Prabu Muli. Peringkat kedua jatuh kepada Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa. Dan peringkat pertama jatuh kepada Akademi Keperawatan Dharma Wacana. Baik, tadi kepada nama-nama yang telah saya sebutkan, harap untuk maju ke depan.
Baik, inilah dia para pemenang dalam bentuk perguruan tinggi sekolah tinggi. Peringkat ketiga jatuh kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Peringkat kedua jatuh kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana. Silakan Bapak Ibu yang. Dan peringkat pertama jatuh kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania. Baik, saya ulangi, peringkat ketiga dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, peringkat kedua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana, dan peringkat pertama jatuh kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania. Baik, dalam bentuk perguruan tinggi institut jatuh kepada peringkat ketiga Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Peringkat kedua Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Dan peringkat pertama jatuh kepada Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur. Baik, inilah dia dalam bentuk perguruan tinggi universitas jatuh kepada peringkat ketiga Universitas Multidata Palembang. Peringkat kedua peringkat kedua jatuh kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan peringkat pertama jatuh kepada Universitas IBA. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Inilah dia pemenang kategori berdasarkan pengembangan karir. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala untuk dapat memberikan piagam penghargaan didamping oleh Kabak Umum Bapak Vansuri Dwi Putra.
Hadirin yang kami banggakan, inilah dia pemenang kategori berdasarkan pengembangan karir. Baik, sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat foto bersama dengan seluruh pemenang. Baik, Bapak Ibu silahkan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke kategori selanjutnya. Baik, inilah dia pemenang kategori penelitian perguruan tinggi akademik. Untuk peringkat ketiga jatuh kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Belum hadir mungkin ya. Untuk peringkat kedua Universitas Bandar Lampung. Peringkat pertama Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Baik, untuk ini kami mohon kesediaan Bapak Kepala untuk menyerahkan. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Pansuri Dwi Putra untuk mendampingi Bapak Kepala. Inilah dia pemenang kategori penelitian perguruan tinggi akademik. Inilah pemenang kategori pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi akademik. Peringkat ketiga jatuh kepada Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Mohon untuk maju ke depan. Peringkat kedua jatuh kepada Universitas Tridinanti. Dan peringkat pertama jatuh kepada Universitas Malahayati. Mohon kesediaan Bapak Kepala untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada
pada kategori pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi akademik. Baik, inilah dia pemenang kategori penelitian perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Peringkat ketiga jatuh kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sabta Bakti. Untuk perwakilan kami harapkan maju ke depan. Peringkat kedua jatuh kepada Universitas Indo Global Mandiri. Dan peringkat pertama jatuh kepada Universitas Teknokrat Indonesia. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala LDT Wilayah 2 kembali untuk menyerahkan piagam penghargaan. Didampingi oleh Kabak Umum Bapak Vansuri Dwi Putra. Baik, silakan untuk foto bersama Bapak, mohon izin. Inilah dia pemenang kategori penelitian perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Inilah dia pemenang kategori program kreativitas mahasiswa perguruan tinggi akademik. Kami panggilkan untuk juara ketiga dari Universitas Katolik Musi Caritas. Juara kedua jatuh kepada Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dan juara ketiga jatuh kepada Universitas Muhammadiyah Metro.
Kami mohon kesediaan Bapak Kepala LDT Wilayah 2 kembali untuk menyerahkan piagam penghargaan. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk kategori program kreativitas mahasiswa perguruan tinggi akademik. Baik, kategori program kemahasiswaan perguruan tinggi vokasi jatuh kepada peringkat kedua Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada, dan peringkat pertama jatuh kepada Politeknik Belitung. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah kepada perwakilan, kami harap segera maju ke depan. Dan mohon kesediaan Bapak Kepala LDT Wilayah 2 didampingi oleh Kabak Umum Bapak Fansuri Dwi Putra untuk mendampingi. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk kategori program kemahasiswaan perguruan tinggi vokasi. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Baik, inilah dia pemenang berdasarkan bentuk perguruan tinggi Politeknik. Peringkat ketiga jatuh kepada Politeknik Rafflesia Rejang Lebong. Peringkat kedua, silakan Bapak Ibu yang mewakili dari Politeknik Rafflesia Rejang Lebong. Peringkat kedua jatuh kepada Politeknik Darussalam Palembang. Dan peringkat pertama jatuh kepada Politeknik Akamigas Palembang. Mohon kesediaan Bapak Kepala LDT Wilayah 2 untuk menyerahkan piagam penghargaan.
Baik, untuk yang Politeknik kami mohon untuk jangan duduk dulu Pak, silahkan ke pinggir, nanti akan ada foto bersama. Kumpul. Berdasarkan kategori kelembagaan, sistem informasi dan kerjasama untuk akademik. Peringkat 3 mengenai fokus dan pengembangan dikembang akademi komunitas dan lembaga bangsa. Peringkat 2 mengenai 25 akademi keuangan dan perdagangan dunia dan lembaga bangsa. Peringkat 1 mengenai 25 akademi kesehatan harapan bangsa. Baik, kami panggilkan untuk Bapak Ibu yang mewakili harap segera maju ke depan untuk berdasarkan bentuk perguruan tinggi akademi. Peringkat ketiga jatuh kepada Akademi Komunitas Dharma Bakti Bangka. Peringkat kedua, Akubang Mulia Dharma Pratama Palembang. Dan peringkat pertama dari Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Baik, inilah dia pemenang berdasarkan bentuk perguruan tinggi, sekolah tinggi. Peringkat ketiga, Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Peringkat kedua, STKIP Muhammadiyah Pagaralam. Dan peringkat pertama jatuh kepada Stiper Dharma Wacana Metro. Baik, inilah dia pemenang berdasarkan bentuk perguruan tinggi institut. Untuk peringkat ketiga, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Peringkat kedua, Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur. Dan peringkat pertama jatuh kepada Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Inilah dia pemenang berdasarkan bentuk perguruan tinggi universitas. Untuk peringkat ketiga, Universitas Malahayati. Peringkat kedua, Universitas Indo Global Mandiri. Dan peringkat pertama jatuh kepada Universitas Bandar Lampung. Baik, inilah dia pemenang untuk malam ini. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk para pemenang dan mohon kesediaan Bapak Kepala LLDT Wilayah 2 didampingi oleh Kabag Umum Bapak Fansuri Dwi Putra untuk menyerahkan piagam penghargaan.
Baik, mohon kesediaan Bapak Kepala untuk foto bersama dengan para pemenang. Kita beri plus sekali lagi yang meriah untuk para pemenang pada malam hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber serta moderator yang telah membantu acara rapat kerja kita pada hari ini sampai dengan selesai. Oleh karena itu kami akan memberikan plakat dari LLT Wilayah 2, persembahan dari LLT Wilayah 2 untuk para narasumber. Kepada yang Bapak nama yang saya sebutkan, mohon izin untuk ke depan Bapak. Pertama ingin memberikan plakat penghargaan kepada Bapak Arif Misbahul MBM, Direktur Taiwan Center Indonesia. Kepada Bapak Arif, kami sedang ke depan Bapak. Yang kedua kepada Bapak Dr. Andes Jazim Ahmad MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, yang telah tadi sharing pada kita semua. Yang ketiga kepada Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, Bapak Wisnu Probo Wijayanto. Silakan Bapak maju ke depan. Lalu kami ingin memberikan juga plakat kepada moderator kita hari ini, yaitu Bapak Fadilah Sabri ST, Magister Engineer, dan Bapak Husni Teja Sukmana, ST, MSc PhD. Terakhir juga kami memberikan penghargaan kepada moderator kita Bapak Dr. Darul Alkum MSI. Baik, karena beliau yang mohon izin untuk ada kegiatan, jadi mungkin ada yang bisa mewakili. Baik, mohon kesediaan Bapak Kepala LLT Wilayah 2 untuk menyerahkan plakat dari LLT Wilayah 2 kepada para narasumber dan moderator sebagai pendukung acara kita pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang hari ini berhalangan hadir dan tidak bisa menerima plakat. Kami ucapkan terima kasih karena telah mendukung acara rapat kerja perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDT Wilayah 2. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk para narasumber dan moderator kita pada hari ini. Baik, mohon kesediaan Bapak.
Baik hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah paparan dan perumusan hasil rapat kerja yang akan disampaikan langsung oleh Kepala LL Dikti Wilayah 2 dan sekaligus akan menutup acara rapat kerja kita secara resmi. Kepada Kepala LL Dikti Wilayah 2, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami muliakan narasumber kita yang masih setia bersama kita pada malam hari ini, Pak Zazid, Mas Purwo, Pak Arif. Yang saya hormati para ketua APTISI yang masih ada di ruangan ini, para rekan-rekan dari LL Dikti Wilayah 2, dan yang saya banggakan, dan mari kita beri applause yang luar biasa pada panitia yang sudah bekerja sejak hari Kamis di sini, dan alhamdulillah mereka sudah mendedikasikan kerjanya untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, para pimpinan perguruan tinggi di Wilayah 2 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita sampai pada puncak acara kita. Setelah 2 hari kita duduk bersama mendengarkan sharing dari update kebijakan-kebijakan terkini dari kementerian dan juga dari rekan-rekan di wilayah 2 kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan pada hari ini, dan insya Allah akan kita wujudkan dalam waktu yang tidak lama lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa catatan yang saya dapatkan dari pertemuan kita sejak malam kemarin dan hari ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan keinginan Bapak Ibu semua. Tadi siang sudah tadi pagi sudah disampaikan oleh Ibu Sesdirjen, Bu Cici, tentang program MBKM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat saya dilantik tanggal 6 Juni lalu, ada satu pesan penting dari Ibu Sesdirjen pada saat itu, Sesjen maksud saya, Bu Sesjen, Bu Soeharti, adalah gaung MBKM itu di luar Pulau Jawa masih sangat kecil sekali. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua bersama-sama mewujudkan gaung MBKM ini menjadi sesuatu yang benar-benar bisa kita laksanakan. Kalau kita lihat tadi anggaran yang disediakan untuk kegiatan MBKM ini sangat besar sekali, dan itu pun tidak sepenuhnya bisa diserap. Artinya kita punya peluang untuk mewujudkan MBKM di wilayah 2. Kami dari LL Dikti Wilayah 2 insya Allah akan siap memfasilitasi untuk kegiatan MBKM ini mulai dari pendampingan nantinya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan KIP kuliah. Tadi Bapak Ibu semua sudah mendengarkan dasar dari kebijakan KIP kuliah. Bulan lalu pada saat ada sosialisasi tentang pengelolaan KIP kuliah, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat hadir di kantor LL Dikti Wilayah 2 di Palembang, baik secara offline maupun secara online. Pada saat itu saya sampaikan sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kahar tadi, bahwa KIP kuliah ini ditujukan untuk membantu anak-anak kita yang memiliki kemampuan akademik tetapi tidak memiliki kemampuan finansial. Merupakan tugas dari kita semua untuk mewujudkan impian-impian mereka. Oleh karena itu pada saat itu saya berpesan kepada seluruh pengelola KIP kuliah di masing-masing universitas
untuk menjadikan pengelolaan KIP kuliah ini sebagai bagian dari amal jariah kita. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seandainya anak didik kita tadi yang kita beri KIP kuliah, kemudian dia berhasil dan dia bisa mengamalkan ilmunya yang dia dapat dari perguruan tinggi kita, insya Allah itu bagian dari amal jariah kita. Oleh karena itu saya ingin berpesan, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kahar, ada beberapa perguruan tinggi yang melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Ke depan mari kita jadikan KIP kuliah ini sebagai bagian dari usaha kita untuk ikut mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di ada di kementerian. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa Bapak Ibu sekalian menginginkan perguruan tinggi Bapak Ibu itu bisa terus berkembang jauh ke depan. Ada beberapa hal yang terus kita upayakan untuk kita yang ada di wilayah 2. Kemudian saya juga membandingkan dengan IKU yang dibebankan kepada LLDikti wilayah 2. Kemudian saya bertanya kepada Pak Kabak, Pak Ivan, ternyata ada satu yang belum pernah tercapai di wilayah 2. Apa itu? Akreditasi unggul untuk perguruan tinggi APT. Nah, oleh karena itu kemarin saya sudah meminta rekan-rekan di LLDikti 2 untuk memetakan itu, dan mari kita bersama-sama mewujudkan itu. Kami di wilayah di LLDikti akan mencoba memfasilitasi agar minimal ada beberapa perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi unggul. Ada konsekuensinya tentu. Konsekuensinya salah satunya yang paling selaras dengan apa yang sedang kami usahakan adalah pembangunan sumber daya manusia. Berulang kali ketika saya datang ke perguruan tinggi Bapak Ibu, saya selalu menyatakan bahwa aset terbesar yang dimiliki oleh organisasi, oleh perguruan tinggi Bapak Ibu itu bukan gedung, bukan juga lahan, tetapi aset yang Bapak Ibu miliki yang terbesar itu adalah sumber daya manusia. Implikasinya sangat besar sekali. Ketika sumber daya manusianya unggul, maka itu akan berkorelasi langsung dengan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Hari ini kami meminta 2 perguruan tinggi yang menurut kami memiliki track record yang cukup signifikan ketika melakukan pembinaan sumber daya manusia. Kita minta tadi sharing dari Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro dan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu. Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa SDM itu memegang kunci penting untuk mencapai akreditasi unggul di program studi dan tentunya di perguruan tinggi. Yang kedua yang saya catat ketika saya menduduki jabatan sebagai Kepala LLDikti itu adalah jumlah guru besar. Saya sangat sedih sekali ketika mengetahui jumlah dosen kita lebih dari 9.000, pada saat itu guru besar baru 28. Alhamdulillah udah tambahan 2, jadi 30. Dan bulan lalu saya ikut audiensi untuk 4 usulan guru besar yang diminta klarifikasinya itu dari Universitas Bandar Lampung. Kalau dari hasil audiensi itu ibaratnya sudah di ujung tanduk, tinggal dapatlah guru besar, yang mudah-mudahan UBL akan segera mendapatkan minimal 4 guru besar baru nantinya mudah-mudahan. Dan baru 2 hari yang lalu kami mendapatkan surat dari UBL, salah satu yang sudah memberikan klarifikasi, dan mudah-mudahan dari Fakultas Hukum itu akan segera keluar SK guru besarnya setelah itu diklarifikasi. Nah, kita ingin Bapak Ibu sekalian
bukan ambisi pribadi, bukan juga ambisi kepala LDIKT, tapi kami ingin sekali melihat banyak guru besar di wilayah 2 tidak kalah dengan wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai itu ada 3 hal yang ingin kami lakukan di tahun depan. Titik beratnya yang pertama adalah akselerasi guru besar di wilayah 2 dan akselerasi lektor kepala tentunya. Nah, untuk akselerasi itu maka kita akan lakukan pembinaan lagi terkait dengan penelitian dan publikasi. Kemudian yang kedua, kita akan menggawangi, memfasilitasi universitas-universitas yang kami identifikasi mempunyai peluang untuk segera mendapatkan akreditasi unggul, akan kami fasilitasi untuk bisa mencapai itu. Dan yang ketiga adalah program MBKM, Bapak Ibu. Jadi program MBKM ini adalah program nasional. Jadi jangan kita pikir, wah kalau menterinya ganti nanti MBKM-nya nggak ada lagi. Tapi kita lihat manfaatnya, kita lihat bagaimana sesungguhnya program MBKM ini bisa menambahkan kompetensi lebih bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Mudah-mudahan jika mereka memiliki kompetensi yang lebih lagi, mereka siap untuk memasuki dunia kerja. Satu lagi yang saya dapatkan tadi kami catat adalah ajakan dari Pak Arif untuk mewujudkan kerjasama dengan universitas-universitas di Taiwan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan bersurat kepada Bapak Ibu untuk menawarkan siapa saja yang akan ikut bergabung. Mungkin kita beri istilah kloter pertama, nanti kita buat klaster ilmu teknik atau rekayasa atau engineering, klaster pertanian, klaster kesehatan, klaster lain-lainnya. Nah, dari sana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, kita coba buat konsorsiumnya. Kalau negara-negara itu konsorsiumnya G20, kita bisa mungkin beri konsorsium K20 atau kampus 20 kampus, itu K20 atau C20 atau apapun namanya. Nanti kita coba wujudkan itu. Saya ingin nantinya tadi adalah dampak yang akan kita dapatkan. Dengan program itu mahasiswa kita bisa magang di sana atau bahkan mendapatkan double degree di sana. Dampaknya adalah dosen-dosennya nanti juga memiliki peluang untuk melanjutkan studi ke sana. Nah, ini nanti kita selaras. Jadi penekanan kami sungguhnya di wilayah 2 itu di LLDIKT itu adalah pada fasilitasi peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia. Sedangkan untuk infrastruktur kami tidak bisa memberikan bantuan lebih, tapi hanya bisa memberikan arahan. Kenapa kami fokus di SDM? Karena tadi saya sampaikan dampaknya sangat luas sekali bagi peningkatan mutu perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Selain daripada itu, juga saya sudah membaca usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh Aptisi kepada kami tentang apa yang kira-kira perlu kami lakukan, dan kami kelompokkan menjadi 2, Pak Ketua. Jadi ada yang diarahkan kepada kami, ada yang diarahkan kepada kementerian. Jadi kami akan sampaikan melalui laporan kami kepada kementerian. Yang diarahkan kepada LLDIKT, kami membaca bahwa ada beberapa koreksi-koreksi yang harus kami lakukan dalam layanan kepada Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, kami membuka diri tentu untuk adanya koreksi dari Bapak Ibu semua, dan itu sudah kami catat dan kami akan coba benahi secara perlahan bagaimana nanti layanan kami bisa menjadi lebih optimal lagi. Terima kasih atas masukan yang diberikan kepada LLDIKT 2. Kemudian yang untuk disampaikan kepada kementerian, kami klaster menjadi 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan
kelembagaan. Di kelembagaan ini kami melihat bahwa Bapak Ibu semua concern dengan masalah akreditasi. Jadi sebenarnya dalam rakor kepala LLDikti seluruh Indonesia minggu lalu sudah kami rumuskan adalah terkait dengan implementasi Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang reakreditasi otomatis untuk program studi yang ada, dan itu sungguhnya sudah masuk dalam usulan kami para kepala LLDikti se-Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan kelembagaan ini yang kami catat adalah tentang bagaimana menselaraskan antara persyaratan pembukaan prodi baru khususnya di SDM dengan syarat akreditasi. Jadi kalau di pembukaan prodi baru itu hanya dibutuhkan 5 dosen, 3 yang linear dan 2 bisa yang rumpun ilmunya terkait. Tapi ketika akreditasi Bapak Ibu diminta 5-5-nya untuk yang benar-benar linear. Nah, ini kita ingin sampaikan nanti kepada kementerian untuk mencoba menselaraskan itu. Kemudian bagian kedua dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua melalui APTISI itu terkait dengan kemahasiswaan. Jadi sudah juga disampaikan pada saat itu yang mewakili Kepala LLDikti adalah Kepala LLDikti wilayah 4 itu Jawa Barat pada saat rakor dengan Mas Menteri sekitar 2 minggu yang lalu tentang penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Jadi pada saat itu Mas Menteri berjanji bahwa akan membatasi waktunya sehingga perguruan tinggi swasta bisa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyaringan mahasiswa baru. Jadi ini nanti juga akan kami sampaikan ulang sebagai bentuk penguatan dari wilayah 2 terhadap usulan-usulan tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang juga dibicarakan pada saat dengan rakor dengan Mas Menteri itu adalah adanya salah satu perguruan tinggi negeri yang merekrut mahasiswa dengan rasio yang bisa dibilang unlimited. Jadi ini juga sudah menjadi catatan, mudah-mudahan nanti juga bisa kita sampaikan sebagai bentuk penguatan kita di wilayah 2 tentang hal tersebut. Nah, ini klaster kedua dari usulan Bapak Ibu semua yang kami catat, nanti akan kami sampaikan sebagai bentuk bagian dari laporan hasil raker ini. Dan yang ketiga, yang terakhir itu terkait dengan sumber daya. Jadi 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan Pak Kahar menyampaikan ulang lagi rencana yang sudah diinisiasi oleh Prof. Yuliansah pada saat itu tentang 500 doktor dari wilayah 2, dan kami sampaikan ulang lagi, kami minta penguatan lagi kepada Pak Kahar untuk bisa mensupport program 500 doktor dari wilayah 2. Dan satu hal mungkin juga akan kami coba sampaikan ke beliau, kami menyadari bahwa di usia-usia di atas 40 ketika harus sekolah itu berat berpisah dengan keluarga biasanya. Nah, di wilayah 2 ini kebetulan belum ada satupun prodi yang mendapatkan BPI. Kami coba nanti komunikasikan dengan beliau untuk mempertimbangkan 1 atau 2 prodi yang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan BPI sehingga teman-teman tidak perlu pindah pulau, cukup di wilayah 2 sehingga bisa lebih nyaman lagi untuk melanjutkan S3-nya. Yang terakhir itu adalah terkait juga dengan pengembangan SDM, bahwa kita menyadari saat ini teknologi IT itu sudah sangat luar biasa sekali, sehingga perkuliahan itu sudah dilakukan melalui modul-modul LMS di masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu
ini juga sebenarnya sudah dibicarakan pada saat rakor kemarin untuk meninjau kembali persyaratan jarak dalam izin atau tugas belajar tersebut. Jadi dengan metode LMS yang dikembangkan oleh universitas-universitas yang ada itu, kiranya itu dapat dijadikan salah satu dasar bagi penentuan yang bersangkutan tugas belajar atau izin belajar. Tapi di beberapa perguruan tinggi, setahu saya itu ada di ITB, di UGM sudah membuka program S3 by Research. Jadi mahasiswa tidak harus stay di universitas, tapi dia cukup datang untuk presentasi, untuk berkonsultasi dengan promotornya. Yang saya tahu ada 2, yaitu Universitas Gadjah Mada dan ITB untuk program Doktor by Research ini. Nah, itu 3 hal dari kelembagaan, kemahasiswaan dan sumber daya yang kami rangkum dari usulan-usulan Bapak Ibu yang disampaikan melalui aptisi yang nanti akan kami jadikan sebagai bagian dari rekomendasi raker ini yang akan kami sampaikan kepada kementerian. Di samping ini juga tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu juga sudah memberikan masukan kepada kami agar kami lebih meningkatkan lagi beberapa hal dalam pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Itu juga sudah kami catat dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan pertimbangan kami yang agar kami dapat meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jenjang akademik atau jabatan fungsional dosen, mulai usulan tanggal 1 Juli itu untuk lektor kepala dan guru besar itu sudah diserahkan kepada LLDikti. Jadi malam Jumat kemarin, itu malam tanggal 1 terakhir harus saya plot usulan siapa yang menjadi reviewer lektor kepala. Jadi kebetulan di wilayah 2 ini reviewernya terbatas sekali. Jadi kita harus mencari dari tempat lain. Ada 7 usulan yang sudah saya plot untuk lektor kepala kemarin. Dan saya bisa memilih siapa reviewernya. Bagaimana cara saya memilihnya? Di sana juga ada bagaimana kinerja dari reviewer itu. Saya tentu tidak ingin dosen-dosen saya, ya saya anggap ini Bapak Ibu dosen-dosen saya, itu sulit untuk naik pangkat. Jadi saya sedikit cerita Bu, ketika saya jadi dekan itu saya paling ngotot kalau misalnya ada dosen saya diberi nilai nggak bagus oleh TPAK, saya tanyain apa dasarnya, PO-nya ada. Kenapa nilainya seperti itu? Alhamdulillah pada saat saya jadi dekan itu saya dapat 5 profesor dan 8 lektor kepala dalam 4 tahun. Nah, kemarin ketika saya memplot reviewernya itu, saya cek kinerja mereka. Ada yang dia pernah mereview berapa kali gitu, hanya 1 yang diterima, lainnya ditolak. Ya jelas saya nggak mau milih reviewer seperti itu. Karena ada rekodnya Bapak Ibu. Jadi saya cek satu-satu. Oh, misalnya keluar pilihannya 7 orang. Pertama saya cek di mana? Saya peneliti. Jadi saya cek di mana? Di Scopusnya dulu. Ini jadi reviewer nih, mereka nih kenal nggak dengan Scopus? Oh, ternyata nggak juga bagus Scopusnya. Saya cari lain. Oh, ini yang bagus. Biasanya yang bagus Scopusnya jadi reviewer itu nggak susah. Saya juga jadi reviewer penelitian, reviewer jurnal, reviewer asesor BKD, asesor Serdos. Jadi kebetulan kalau saya nge-review, saya lihat aja sekilas, oke, lewat gitu aja. Nah, biasanya seperti itu reviewer itu. Jadi ketika dia melihat dia orangnya sudah established sebagai peneliti, maka dia akan mereview dengan cara yang cepat. Nah, dari sana saya bisa menentukan,
Kebetulan juga ada beberapa nama yang saya kenal, sama-sama reviewer, jadi enak. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu, maka Bapak Ibu saya berharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi akan banyak puluhan usulan lektor kepala sehingga kami bisa memplotnya dengan secepatnya. Syaratnya nggak susah kan Bapak Ibu, hanya butuh publikasi 2, Scopus gitu ya, tidak terlalu susah. Dan untuk lektor untuk guru besar kan sekarang tidak harus SJR 0,5, jadi SJR 0,1 minimal sudah bisa. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu rektor pastikan bahwa teman-teman itu yang akan publikasi itu dipublikasi yang sudah memang benar-benar bagus, sudah outstanding publishernya, penerbitnya, seperti di Springer, Elsevier, William Thomson, ya itu pilih di sana. Walaupun dia Q4 tidak masalah. Tapi kalau jurnal itu sekali terbit papernya dalam satu terbitan ada 80 gitu, kita udah meragukan, saya sendiri juga akan meragukan itu. Jadi biasanya di jurnal-jurnal yang bagus itu dia terbit paling banyak 20 paper satu kali terbit. Walaupun dia hanya Q4, dia diterbitkan oleh Elsevier atau Springer atau William Thomson, tidak akan jadi masalah asalkan SJR-nya lebih dari 0,1. Oleh karena itu pastikan pada dosen-dosen Bapak Ibu semua untuk hati-hati memilih nih. Kemarin pada saat audiensi di usulan UBL itu kendalanya di sana. Jadi papernya, jurnalnya udah discontinue di Scopus dan itu menjadi kendala bagi Bapak Ibu semua. Jadi oleh karena itu pastikan itu di jurnal yang bagus, tidak harus Q1 tetapi dia punya record yang bagus. Kemudian dari sana nanti kami di LLDikti di wilayah 2 itu menjadi penjaga gawangnya. Kami akan upayakan prosesnya semakin lebih cepat lagi dan semakin lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama Bapak dan Ibu bisa mendorong dosen-dosen di perguruan tinggi Bapak Ibu semua agar cepat-cepat mengurusalkan lektor kepalanya atau guru besarnya. Nanti akan saya tagih, Bu. Saya suka menagih orangnya. Dulu waktu saya jadi dekan, yang saya tagih siapa? Kaprodinya dulu, doktor-doktor itu. Setiap rapat saya bilang, Bapak belum masuk, ya rapat pertama saya catat tanggalnya. Saya beri peringatan. Rapat bulan berikutnya tanggal sekian saya memperingatkan. Bapak Ibu tolong segera usulkan. Lama-lama kan dia malu juga. Nah, mudah-mudahan lama-lama Bapak Ibu malu juga. Bapak Ibu yang udah rektor, udah doktor, nggak mengusulkan guru besar, akan saya tagih terus malah. Setiap ketemu, setiap saat akan saya tagih. Mana, kapan guru besarnya? Itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua semakin semangat. Insya Allah kami akan berusaha untuk memfasilitasi dan mengarahkan agar bisa sama-sama kita wujudkan wilayah 2 memiliki guru besar yang jauh lebih banyak dari saat ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa LLDikti wilayah 2 ini hanyalah sebagai fasilitator. Bapak Ibu semualah sungguhnya sebagai pemainnya. Kami tidak akan bisa besar, tidak akan bisa maksimal kalau para pemainnya tidak juga bermain secara maksimal. Jadi pelatihnya hebat, sekelas Mourinho, kalau yang dilatih itu sepak bola tarkam, nggak akan bisa juga juara dunia. Pelatihnya biasa-biasa saja, tapi pemainnya sekelas Ronaldo, maka akan bisa menjadi juara dunia. Oleh karena itu, kuncinya di Bapak Ibu semua. Kami akan menjadi fasilitator Bapak Ibu semua. Mari kita bekerja sama, tidak ada lagi perlu menyampaikan hal-hal melalui surat kaleng. Temui saja langsung saya. Silahkan bertemu dengan saya. Bapak Ibu punya WA saya tolong sampaikan ke saya.
Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, silakan sampaikan. Maka kita akan jauh lebih bagus nantinya. Kita sama-sama membangun pendidikan tinggi di wilayah 2 ini. Tanpa Bapak Ibu semua, LLDikti 2 nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama, bersinergi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kita di dunia ini, tapi jauh lebih dari itu sebagai bentuk amal jariah kita ikut mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Tadi kita lihat bagaimana sungguhnya potensi demografi kita, bonus demografi. Hal itu menjadi pembahasan secara nasional, Bapak Ibu. Bonus demografi kita itu bisa menjadi bencana demografi kalau kualitas SDM kita di tahun 2045 itu tidak sebaik negara-negara lainnya. Kita punya peran di situ. Perguruan tinggi punya peran penting di situ untuk meningkatkan kualitas generasi milenial tadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Jadi secara demografi kita akan ada lebih dari 100 juta anak-anak muda yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita di tahun 2030-an sampai 2045. Tetapi kalau kualitasnya tidak bagus, kualitasnya kalah dengan negara-negara lain, maka sesungguhnya kita ikut andil di sana. Oleh karena itu, mari sama-sama, saya juga dosen, jadi saya ikut merasakan bagaimana kita harus membina mahasiswa kita, menjadikan mereka manusia-manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita mimpikan nantinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya, dan jangan henti-hentinya untuk terus memberikan masukan kepada kami agar kami juga bisa memaksimalkan apa yang kami miliki dan bisa merencanakan lebih baik lagi ke depannya. Kepada seluruh panitia kita berikan aplaus yang luar biasa. Mereka sudah, tanpa mereka Bu, kalau mereka jahil aja dimatiin ini kita udah kacau kita. Tapi luar biasa. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian atas apa yang sudah dilakukan untuk menyiapkan acara kita pada 2 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup silaturahim ini, dan saya berharap silaturahim ini akan terus berlanjut. Dan penutupan raker ini bukan berarti selesai juga silaturahim kita, tapi justru menjadi awal dari silaturahim panjang kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 2 secara resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Kami dari LLDikti wilayah 2 mohon dimaafkan, mulai dari penerimaan Bapak Ibu semua, dari penempatannya, dari layanannya. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan tadi telah ditutupnya secara resmi rapat kerja kita pada hari ini oleh Kepala LLDikti Wilayah 2, maka berakhir juga rangkaian acara kita. Dan sebelumnya kami sampaikan bahwa seluruh materi akan bisa diunggah di link yang telah disiapkan. Dan pada sesi terakhir akan ada foto bersama dengan seluruh peserta. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk tidak beranjak terlebih dahulu dari tempat duduknya. Kalau tadi saya memulai acara dengan pantun, maka malam ini izinkan saya menutupnya dengan pantun. Jika angin bertiup di darat, ambillah jala turunkan sampan. Terima kasih sudah hadir di rapat. Semoga jumpa di lain kesempatan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, para peserta rapat pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah 2. Pada kesempatan kali ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada UAP TV dari Universitas Aisyah Pringsewu, UMBB TV dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung,
dari Ubidar TV, dari Universitas Bina Dharma, dan juga diliput oleh Tegar TV. Saya Ratih MC pada malam hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,